Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Sore Apakah sudah Kak, bisa melihat layarnya? udah Kak, udah bisa. Kak. Udah. Oke, kita mulai ya. Em, Selamat sore adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Ratu Rahtama Nasution. Hari ini kita akan belajar tentang ini ya, TKA Bahasa Inggris yang kedua. Oke, silahkan dibuka bukunya semuanya. Ini ini TKA Bahasa Inggris kita isinya teks ya. Kalau kita lihat totalnya ada 30 soal. Dan seperti yang kalian tahu, TKA Bahasa Inggris itu nanti memakai waktu. Jadi kita akan belajar cara mengerjakan soal tipe-tipe soal bahasa Inggris yang dengan teks panjang-panjang ini dengan tidak hanya benar tapi juga cepat ya. Oke, kita mulai dari nomor 1, kita baca soalnya dulu. Di situ dia bilang, jadi kita fokusnya ke soal dulu, jangan ke teks dulu supaya menghemat waktu. Di nomor 1 dia bilang, berdasarkan informasi yang diberikan, industri sektor mana yang paling terdampak oleh AI. Nah, jadi dari chart yang bisa kita lihat di sini ada dampak AI pada sektor industri yang berbeda. Nah, kalau kita lihat, dia sudah mengurutkan dari yang paling tidak terdampak ke yang paling terdampak, ya kan? Oke, yang paling tidak terdampak di sini ada persenannya dari 0% ke 60%, dan di sini ada daftar sektor industrinya. Jadi dari sini kita lihat kalau dia bilang yang mana yang paling terdampak berarti yang dia persenannya besar ya kan? Seperti information and communication yang hampir menyentuh 60%, financial and insurance activities yang financial and insurance activities yang hampir menyentuh 60% juga. Jadi di sini kita lihat ya, yang A, information and communication, di sini hampir 60% berarti dia sangat terdampak. Berarti jawabannya adalah yes. Kalau financial and insurance activities juga menyentuh hampir 60%, berarti juga sangat terdampak, yes. Lalu agriculture, forestry, and fisheries di sini ada di urutan pertama. Dan dia tidak sampai 10% ya. Berarti tidak terdampak besar oleh AI. Berarti dia no. Oke, jadi nomor 1 selesai. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Pertanyaannya adalah paragraf 2 mainly discussed AI as. Jadi paragraf kedua itu secara umum mendiskusikan AI sebagai, berarti dia nanya tentang paragraf 2 itu ide pokoknya apa. Yang pembahasannya yang berkaitan dengan AI gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, biasanya kita kalau di setiap paragraf itu mau mengetahui dia bahas apa, fokus dulu ke kalimat pertamanya. Jadi di sini kalimat pertamanya, ini ya kita bisa baca, supporters present 3 main points. Para pendukung memaparkan 3 poin utama katanya kan. Sekarang pertanyaannya, para pendukung itu maksudnya pendukung apa? Nah, kalau misalnya kita mau tahu ini apa, berarti kita mundur ke paragraf sebelumnya biar tahu maksudnya pendukung apa. Jadi di sini di kalimat terakhir dia bilang below are arguments for and against the use of AI at work. Jadi di bawah ini katanya semua teks ini dia membahas argumen-argumen yang setuju tentang penggunaan AI di dunia kerja sama yang nggak setuju. Berarti kalau dia bilang supporters di awal ini, berarti paragraf kedua adalah tentang pemaparan alasan-alasan kenapa AI itu disetujui ada di dunia kerja gitu kan. Lalu di sini kita bisa lihat, di sini dia bilang first, yang pertama katanya berarti ini alasan pertama, yaitu karena efisiensi dan productivity. Lalu di sini dia memaparkan lagi tentang efficiency and productivity. Di sini dia bilang AI can handle repetitive, monotonous task without fatigue. Maksudnya AI itu dapat menghandle tugas-tugas yang repetitif, berulang, monoton tanpa capek. Allowing employees to focus on more complex and creative work. Jadi karena AI sudah menghandle tugas-tugas yang berulang dan monoton, para karyawan bisa fokus ke pekerjaan yang lebih kompleks dan kreatif. Nah, jadi ini contohnya yang first. Terus di sini kita lihat yang second. Kita lihat aja poin yang kedua langsung. Di situ dibilangnya karena AI memberikan better decision making atau
pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu di sini yang third, karena learning and development, yaitu pembelajaran dan perkembangan. Oke, berarti kan paragraf kedua ini kan dia membahas tentang alasan-alasan kenapa AI itu harus, ya kan, yang pro gitu ya, penggunaan AI di dunia kerja. Artinya dari sini kita bisa melogikakan bahwasanya yang nomor 2 ini pasti antara A sampai E ini pasti jawabannya yang bentuknya positif, bukan yang negatif. Karena yang negatif atau yang cons atau pihak yang tidak setuju itu pasti dijelaskan di paragraf selanjutnya, paragraf terakhir. Jadi kita lihat yang A, dia bilang apakah paragraf 2 itu mendiskusikan AI sebagai sebuah alat untuk meningkatkan produktivitas tempat kerja dan pertumbuhan karyawan. Tadi di situ dia ada bahas ya, ini ya, efficiency, productivity, terus ada learning and development. Berarti A ini kemungkinan jawabannya. Kalau yang B, dia bilang, apakah di paragraf kedua dia mendiskusikan AI sebagai penyebab dari kehilangan pekerjaan dan tekanan emosional di antara pekerja, cause of job losses. Ini nggak ada di teks juga, dan ini maknanya dan ini dia bermakna negatif. Negatif berarti dia bukan pihak yang pro kan, berarti B udah jelas salah. Kalau yang C, dia bilang apakah AI dibahas di situ sebagai sistem yang menggantikan pemimpin manusia, ini tidak dibahas tadi ya di paragraf kedua, berarti salah. Lalu yang D, apakah AI sebagai sebuah mesin yang tidak memiliki empati manusia? Di situ dia tidak bahas itu juga, berarti ini salah. Kalau yang E, apakah AI sebagai ancaman terhadap privacy karyawan dan data security? Juga dia nggak ada bilang sebagai ancaman ya, berarti jawabannya jelas yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya adalah tentang berdasarkan teks tersebut, as a student who will soon join the workforce, sebagai siswa yang akan menjadi tenaga kerja katanya, misalnya kalau kalian mau sambil kerja gitu, what should you do to compete with AI? Apa yang harus kamu lakukan untuk berkompetisi dengan AI? Nah, jadi kalau misalnya dia tanya, dari sini kan kita bisa pahami ya, kalau dia tanya apa yang harus kalian lakukan untuk berkompetisi dengan AI. Berarti kalau kita mau berkompetisi dengan AI, artinya kita harus cari apa kelemahan dia, terus kita isi di situ gitu kan, biar kita bisa berkompetisi dengan dia. Nah, kelemahan AI itu dibahas di paragraf ketiga yang ini. Di sini kita lihat ya, di sini dia bilang, first, nah ini salah satunya. Satu, penggunaan AI itu tidak didukung di dunia kerja karena job displacement, dia bisa menggantikan pekerjaan manusia, ya kan? Lalu ada kalau dia digantikan dengan AI berarti nanti akan ada pengurangan karyawan atau kayak kehilangan pekerjaan, terus menyebabkan stres di antara para pekerja gitu kan. Lalu yang second, yang alasan kedua adalah lack of human touch. Dia kurang sentuhan manusia. Contohnya seperti AI itu tidak bisa mereplikasi empati karena dia bukan manusia, dia tidak punya empati, emotional intelligence atau kecerdasan emosional dan connection atau hubungan antar manusia yang bisa dilakukan hanya dengan manusia gitu ya. Lalu yang ketiga, alasannya adalah karena ethical and privacy issues atau masalah etis dan privacy. Kalau begitu, kita lihat di sini berarti jawabannya adalah yang pertama, apakah yang kita lakukan adalah mengimprove emotional intelligence kita, kecerdasan emosi kita supaya bisa berkompetisi dengan AI? Tentu, karena AI tidak memiliki itu, ya kan? Lalu yang kedua, apakah kita harus menghindari industri di mana AI itu diaplikasikan? Karena pertanyaannya adalah bagaimana berkompetisi dengan AI, berarti kalau menghindari industri di mana AI diaplikasikan, itu bukan jawaban yang nyambung sebenarnya ya. Berarti nomor 2 ini tidak bisa menjadi pilihan. Kalau yang nomor 3, apakah menjalani training yang dipersonalisasi atau disesuaikan itu untuk mengisi kekurangan skill. Oke, tadi sebenarnya di teks di paragraf kedua tentang manfaat AI, dia malah bilang bahwasanya AI itu salah satu gunanya adalah untuk learning and development. Malah dia yang membantu kita memberikan personalized training ini ya.
ini. Jadi dia bisa enhance employee engagement by offering personalized training. Maka dari itu pilihan yang kedua ini tidak bisa, pilihan yang ketiga ini tidak bisa menjadi jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Kalau nomor 4, switch to jobs with minimal technology involvement. Apakah kita harus mengganti ke pekerjaan dengan teknologi yang minimal? Itu sama kayak nomor 2 ya nanti bahasanya. Jadinya dia malah bukan fokus ke compete with AI atau bersaing dengan AI, dia malah menghindari pekerjaannya. Jadi kurang nyambung. Kalau nomor 5, fokus ke pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan pemikiran yang kompleks. Ini sebenarnya merupakan salah satu jawabannya ya, ini benar juga. Kenapa? Karena di paragraf kedua tadi dia bilang di sini bahwasanya salah satu pekerjaan AI itu, kelebihan AI adalah dia bisa menghandle pekerjaan yang repetitif, monotonous, berulang dan monoton tanpa capek. Jadi para karyawan bisa fokus ke pekerjaan yang kompleks dan kreatif, lebih kompleks dan kreatif. Jadi jawabannya 1 dan 5. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini di teks yang berbeda lagi. Kita lihat soal nomor 4. Di situ dia bilang berdasarkan teks. Kita lihat soalnya dulu ya. Berdasarkan teks, apa alasan-alasan utama kenapa banyak orang itu cashless atau memakai metode pembayaran non tunai. Oke, jadi kita lihat kalau kita mau memahami isi teksnya, kita lihat paragraf pertama dulu ya. Biasanya ini adalah clue. Teks ini bahas apa gitu kan. Oke, di paragraf pertama dia bilang, in recent years, di beberapa tahun belakangan gitu ya, the world has seen a big change in how people pay for things. Jadi ada perubahan di dunia bagaimana orang membayar belanjaannya gitu kan. More and more people, especially young ones, prefer using digital payment methods like e-wallets, mobile banking, and contactless cards. Jadi lebih banyak orang sekarang ini udah lebih prefer atau lebih memilih menggunakan metode pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, sama kartu gitu ya. This new trend has given rise to what many call the cashless generation. Jadi tren baru ini itu banyak disebut sebagai generasi cashless atau pembayaran non tunai. Dari sini di paragraf kedua dia udah bahas one main reason, satu alasan utama. Berarti di teks ini, di sini di paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, ini adalah bahas tentang alasan-alasan cashless gitu ya. Kita lihat paragraf kedua dibilangnya satu alasan utama adalah convenience. Jadi alasan pertama adalah kenyamanan. Dijabarkan maksudnya apa? Paying with a phone or card is faster and easier than carrying coins and bills. Jadi membayar menggunakan HP atau kartu itu lebih cepat dan lebih mudah daripada kita bawa-bawa uang gitu kan, uang fisik gitu. Oke, kalau yang di paragraf selanjutnya dia bilang another reason, alasan lainnya adalah karena growth of technology atau perkembangan teknologi. Jadi di sini karena smartphones becoming common and the internet being more available. Jadi karena kita semua udah bergantung pada HP dan internet, jadi digital payments have become part of daily life. Jadi payment secara digital atau pembayaran digital itu udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahkan banyak sekolah dan kafe sekarang menolak to accept cash. Dia menolak metode pembayaran tunai. Encouraging young people to adapt to this modern lifestyle. Jadi dia memaksa atau memaksa kita anak muda untuk beradaptasi dengan gaya hidup modern ini. Lalu di sini ada kata however. Jadi untuk kata however dalam bahasa Inggris itu jangan pernah di skip ya, karena setelah kata however itu pasti dia mau ngasih informasi yang berbeda. Nah, di sini dia bilang, however, there are some concerns, ada beberapa kekhawatiran. Berarti kalau di paragraf kedua, ketiga dia bahas alasan kenapa cashless itu lebih baik gitu kan. Kalau di sini berarti dia kekurangan cashless. Jadi di sini dibilangnya some people argue that going cashless can exclude older generations. Jadi katanya argumen beberapa orang adalah kalau kita memberlakukan cashless can exclude other older generations. Kita bisa kita mengecualikan para generasi yang lebih tua karena biasanya kan generasi-generasi yang lebih tua ini kurang
ini ya, kurang piawai dalam menggunakan smartphone atau internet atau sosmed dan lain sebagainya. Jadi bisa susah buat mereka. Atau untuk mereka yang do not have access to smartphones or bank accounts. Mereka yang tidak punya akses ke smartphone ataupun akun bank. Contohnya orang-orang yang maaf tidak mampu atau orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang terpencil gitu ya. Oke, jadi ada beberapa juga yang kekhawatirannya adalah tentang privacy dan security keamanan. Karena digital payments itu bisa di-track dan bisa di-hack gitu kan. Oke. Terus di sini dia bahas in conclusion, berarti jelas ini adalah paragraf yang mengandung kesimpulan untuk teks ini. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat dari teks tadi alasan-alasan ini yang mana yang merupakan alasan kenapa orang cashless. Kita lihat nomor 1, digital payments are quicker and more practical. Apakah benar bahwasanya pembayaran digital itu lebih cepat dan lebih praktis? Ada di paragraf ke-2 ya. Di sini dia bilang paying with a phone or di sini dia bilang paying with a phone or card is faster and easier than carrying coins and bills. Kalau dia bilang faster and easier, berarti benar bahwasanya ini lebih cepat dan lebih praktis. Ini untuk soal nomor 4. Oke, berarti tadi benar ya yang ini. Yang nomor 1, berarti kita checklist. Kalau yang nomor 2, apakah orang-orang mau save more, artinya menabung lebih banyak dengan menggunakan e-wallets? Apakah penggunaan e-wallets itu karena orang-orang mau menabung lebih banyak? Apakah dia tadi ada bilang gitu? Sebenarnya kalau kalian search di sini nggak ada pembahasan tentang itu ya. Berarti nomor 2 ini bukan jawabannya. Nomor 3, apakah karena alasan orang cashless itu karena sekolah dan kafe setelah mulai merefuse atau menolak cash? Di sini dibilangnya iya ya. Many schools and cafes now even refuse to accept cash. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa orang cashless. Oke, berarti ini benar ya, nomor 3. Oke, nomor 4. Di situ dia bilang, using cards help people earn extra income. Apakah menggunakan kartu membantu orang untuk mendapatkan income, pemasukan yang lebih? Nggak ada bahas income, extra income ya, bahkan di sini ya. Jadi salah. Kalau nomor 5, governments are banning physical money. Apakah pemerintah melarang uang fisik? Di sini nggak ada ya, dibilangnya ya. Oke. Di sini governments, tapi di paragraf ke-4 ini dia bahas government, tapi di sini governments and business are working to make digital payments more secure and more available to everyone. Bahkan pemerintah dan para bisnis itu bekerja sama untuk membuat payment digital itu lebih aman dan lebih tersedia untuk siapapun. Berarti jawabannya nomor 1 dan 3. Lalu nomor 5, who is the author writing this text for? Kira-kira siapa tujuan audiens dari si penulis teks ini? Kalau yang A, apakah para teenagers and young adults adapting to digital payment? Apakah para remaja dan young adults yang beradaptasi dengan payment digital? Di sini dia ada bilang ya. Di sini dia ada bilang, di sini dia bahas schools, dia bahas di sini dari tadi dia ada bahas-bahas school dan dia bahas-bahas young people gini ya di paragraf ketiga ini, berarti benar ya. Oke, yang ini benar. Kalau yang B, apakah government officials promoting cashless policies? Apakah tujuannya adalah para ini pemerintah? Bukan ya. Kalau yang C, bank staff working on mobile banking system. Apakah staff bank? Bukan. Apakah students learning about modern lifestyle? Para murid yang sedang belajar tentang lifestyle modern atau gaya hidup modern? Iya ya. Kalau yang terakhir, apakah people unfamiliar with digital technology? Apakah tujuannya untuk orang-orang yang tidak familiar dengan teknologi digital? Bukan, berarti jawabannya adalah A sama D. Oke, kita lanjut ke yang nomor 6.
How does the writer present different viewpoints about the topic? Bagaimana si penulis menyajikan sudut pandang yang berbeda, viewpoint sudut pandang tentang topik tersebut. Jadi di sini kita udah lihat ya tadi, kita udah bahas isi teksnya. Di sini dia bahas teks ini dia bahas di alasan kenapa cashless itu dilakukan sama alasan yang menyatakan bahwasannya kenapa cashless itu bahaya gitu. Jadi kayak ada sisi positif sama negatif kan. Berarti kalau gitu jelas jawabannya adalah yang elang. By mentioning pros and cons. Jadi karena dengan dia menyajikan sudut pandang yang berbeda itu dengan menyebutkan pros and cons, kelebihan dan kekurangan pembayaran cashless atau tanpa tunai. Jadi jawabannya elang gitu. Oke, kita lanjut ke teks yang selanjutnya untuk nomor 7 sampai 10. Nomor 7 pertanyaannya, according to the text, the purpose of a budget is to. Jadi katanya menurut teks tersebut, apa tujuan dari budget? Nah, kalau dia bilang gini, berarti kalian tinggal cari, untuk menghemat waktu, kalian tinggal cari yang di mana dia bahas budget. Kita lihat di sini, dia bahas budget itu di paragraf ketiga ya. Oke, kita lihat kalimat paragraf pertama dulu untuk tahu ini teksnya tentang apa gitu ya. Oke, in today's world, di dunia baru sekarang ini gitu kan, where people encounter many kinds of goods and services every day, it's important to learn how to spend money in a smart way. Katanya penting untuk mempelajari bagaimana menghabiskan uang atau mengeluarkan uang dengan cerdas katanya. Smart spending means using money carefully and with a plan. Smart spending artinya mengeluarkan uang dengan cerdas atau pengeluaran cerdas lah kita bilang ya. Berarti menggunakan uang secara hati-hati dan dengan perencanaan. Jadi kalau kalian baca teks ini, dia dari awal sampai akhir tuh banyak menyebutkan smart spending. Ini adalah keyword kita di teks ini atau kata kunci. Ya kan, smart spending, di sini ada smart spending, di sini smart spending lagi. Jadi teks ini bahas smart spending atau tentang pengeluaran cerdas. Oke, this idea is part of something broader called financial literacy. Jadi gagasan ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar yang kita sebut literasi keuangan, which helps people to make good decisions about their money. Yang mana itu membantu orang untuk membuat putusan yang bagus tentang uangnya gitu ya. Oke. Lalu di sini dia bilang budget. Jadi budget ini mungkin salah satu yang berhubungan dengan smart spending ya. Di sini dibahas di paragraf ketiga. Kita baca aja. Di sini dia bilang, another aspect of smart spending is planning. Jadi aspek lain dari pengeluaran cerdas itu adalah planning, perencanaan. Before buying something, sebelum beli sesuatu, it is helpful to make a list. Jadi sangat membantu kalau kita buat list or create a budget. Dan kita membuat budget. Jadi budget pertama kali dia bahas di sini ya. Lalu di sini dia menjelaskan budget itu apa. Nah, di sini dia bilang, a budget is a simple plan that shows how much money comes in and how much goes out. Jadi budget adalah sebuah perencanaan simple yang menunjukkan berapa banyak uang yang datang, yang masuk, dan berapa banyak yang keluar. Oke, ini adalah pengertian budget. Lalu setelahnya dia bahas, it helps people avoid overspending or buying things they do not really need. Budget itu membantu orang menghindari overspending atau mengeluarkan uang terlalu banyak atau membeli barang-barang yang tidak terlalu mereka butuhkan. This allows them to save money for the future or for something important like education or housing. Jadi pembuatan budget itu membuat orang bisa menabung uang untuk ini ya, sesuatu yang lebih penting. Oke, sekarang dia tanya nomor 7. Tujuan budget adalah katanya. Jadi tujuannya adalah yang menjadi jawabannya adalah yang C ya. Budget itu menunjukkan berapa banyak uang yang masuk dan berapa banyak uang yang keluar. Berarti jawabannya jelas yang C, ini ada di teks. Lalu kita ke nomor 8. What is the best summary of the text? Karena katanya summary itu artinya apa, Dek? Summary itu artinya kesimpulan. Nah, di teks ini ada nggak kesimpulannya? Kita lihat ya di teksnya ya. Apa kesimpulan yang paling terbaik dari teks ini katanya? Nah, di teks ini di akhir dia ada bilang in short. In short ini artinya apa? Singkatnya ini salah satu indikasi bahwasanya dia mau ngasih kesimpulan. Jadi ada in conclusion, ada
therefore gitu, in short, itu dia mau ngasih kesimpulan ya. Berarti kita lihat kesimpulan teks ini tuh ada di paragraf terakhir. Dibilangnya kesimpulannya, smart spending and consumer awareness help people make better decisions with their money. Katanya smart spending dan kesadaran konsumen itu membantu orang membuat keputusan yang lebih baik dengan uang mereka. Oke, kalau gitu jawabannya yang ada di paragraf terakhir tadi jelas yang E ya. Cuman ini yang jawabannya yang sesuai ya. Smart spending and consumer awareness help people make better decisions with their money. Ini ada di teks di paragraf ke-6. Lanjut nomor 9. Which of the following opinions are supported by strong reasoning or examples in the text? Jadi katanya di mana opini di bawah ini yang disupport atau didukung dengan alasan atau contoh yang kuat dari teks tersebut. Ada lebih dari satu jawaban yang benar katanya. Oke, kita periksa satu-satu ya, yang mana yang dia sesuai sama isi teks tadi. Katanya yang A, smart spending helps people avoid buying things they do not really need. Smart spending itu membantu orang avoid buying things they don't really need. Ini ada di teks ya tadi ya, ada di paragraf ke-3. Yaitu yang ini. Di 1, 2, 3, 4. Di baris ke-4 sampai ke-5 ya. Yang ini dia. It helps people avoid overspending or buying things they do not really need. Oke. Kalau gitu berarti yang ini benar ya, yang A. Jadi kita tinggal checklist saja yang A benar. Kalau yang B, apakah membeli baju baru atau eating out atau makan di luar itu selalu merupakan buang-buang uang? Di sini dia nggak ada bahas itu ya sebenarnya ya. Waste of money. Kalau kalian baca secara keseluruhan dia nggak ada bahas itu. Berarti B bukan. Kalau yang C, a budget can help people save money for their future needs. Budget itu bisa membantu orang untuk menabung untuk masa depan, kebutuhan di masa depan. Di sini ada ya di teks ya. Itu yang ini. This allows them to save money for the future or for something important like education or housing. Berarti ini benar. B benar, yang C benar. Kalau yang D, people who spend without a plan are bad at handling money. Orang-orang yang menghabiskan uang tanpa perencanaan itu buruk dalam mengatur uang. Di sini dia ada, apakah dia ada bilang gitu? Dia nggak ada membahas tentang itu ya ini. Jadi ini yang D ini salah. Kalau yang E, students learning money skills will manage their money better as adults. Ini ada di paragraf ke-5. For example, di sini Bang ya. Students who learn this skill early will be better prepared to manage their money as they grow up. Jadi katanya kalau ada siswa-siswa yang dia memanage uang dari muda itu kayak melakukan smart spending dari muda, dia terlatih ya memanage uang di masa yang akan datang. Berarti yang E benar. Oke, berarti jawaban kita ada 3 di sini, A, C, dan E. Lalu kita ke nomor 10. Nomor 10, after reading the text as senior high school student, sebagai siswa SMA, apa yang dapat kamu lakukan untuk dianggap sebagai pembelanja yang cerdas? Oke, ini sama ya, jadi cari yang dia sesuai dengan isi teksnya. Nomor 10, yang A, dia bilang create a list. Apakah caranya dengan membuat list sebelum membeli snack di supermarket? Benar ya, dia tadi ada bahas list sama budget, berarti A benar. Lalu yang B, identify their personal needs versus wants. Membedakan atau mengenali mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Itu ada di paragraf kedua sebenarnya. Di sini dia bilang kan, smart spending starts with, jadi smart spending itu diawali dengan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Berarti benar. Yang C, think carefully before purchasing school supplies. Jadi berhati-hati atau dipikirkan dengan baik dulu sebelum membeli peralatan sekolah. Di sini dia ada bilang di paragraf ke-5. Di sini ya. For example, when buying food at school, getting school supplies, or saving their
allowance. Jadi di konteks akademik katanya students can practice smart spending in daily life dengan cara ini. Berarti yang ini benar ya, yang C. Oke, kalau yang D, companies should not use signs and pictures to attract buyers. Ini nggak ada hubungannya sama kita karena dia posisinya kita di sini kan sebagai siswa SMA ya. Di sini dia bilang perusahaan seharusnya tidak menggunakan signs seperti iklan gitu ya dan gambar untuk menarik pembeli. Ini untuk perusahaan bukan untuk senior high student, berarti salah. Kalau yang E, buying school supplies is not necessary if students have old ones. Membeli peralatan sekolah itu tidak penting kalau anak-anak masih memiliki yang lama. Nah, ini nggak ada dibahas di teks juga, jadi dia tidak berhubungan dengan isi teks kita, berarti jawabannya A, B, dan C aja. Oke, sekarang kita ke teks selanjutnya untuk nomor 11 dan 12. Pertanyaannya, jadi ini sebenarnya adalah sebuah iklan ya, makanya pertanyaan di nomor 11 ini dibilangnya what is the advertisement about, tentang apa iklan ini. Jadi kita baca dari awal, dia bilang, have you ever wondered what your pet was thinking? Pernahkah kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh binatang peliharaan kamu? Do you want to enhance your understanding of your dog or cat? Apakah kamu mau meningkatkan pemahaman kamu tentang apa yang meningkatkan pemahaman kamu tentang anjing atau kucing kamu, katanya kan. Lalu di sini Profesor Shasta Ewing, a leading animal behaviorist. Profesor Shasta sebuah ahli perilaku hewan yang terkenal, will be conducting an informative workshop, akan mengadakan workshop informatif yang berjudul Understanding Your Pet atau memahami binatang peliharaan kamu. Oke, jadi di sini berarti intinya adalah tentang workshop ya. Berarti jawabannya jelas yang dodol. Sebuah workshop tentang perilaku hewan gitu ya. Oke, sekarang nomor 12. Who is going to lead this workshop? Siapa yang akan memandu workshop ini? Jadi pemandunya adalah jelas di sini si Profesor Shasta ini. Kalau dibilangnya di sini Profesor Edward West, di sini dia bilang dia yang memberikan demonstrasi tentang animal training, pelatihan hewan gitu ya. Berarti jawabannya jelas yang dodol. Oke, kita lanjut ke teks selanjutnya untuk nomor 13 sampai 15. Di sini dia bahas the Chihuahua is a tiny toy-sized dog. Jadi seekor anjing yang berjenis Chihuahua. Jadi Chihuahua itu adalah anjing yang kecilnya itu seperti mainan gitu ya. Jadi karena badannya terlalu kecil, jadi dia diibaratkan toy, mainan. Nah, di sini the body is longer than its tail kali ini maksudnya ya. Jadi badannya lebih panjang daripada ekornya. Nah, jadi kalau misalnya kita baca sampai ini dia bilang gitu, berarti paragraf pertama ini adalah pembahasan tentang fisik si anjing Chihuahua. Lalu di paragraf kedua dia bahas the Chihuahua is a good companion dog, adalah seekor anjing pendamping yang baik. Di sini dia ngasih sikap-sikap positifnya dia ya, seperti courageous, pemberani, extremely lively, sangat lincah gitu ya, proud and adventurous, dan lain-lain. Brave, cheerful, agile, berani, cheerful, ceria, agile, itu lincah. Jadi ini adalah sikap si anjing Chihuahua. Lalu di sini dia bahas, they are good little dogs for apartment life. Mereka adalah anjing-anjing yang cocok untuk kehidupan apartemen. Jadi kalau misalnya pemiliknya tinggal di apartemen gitu maksudnya ya. Karena the Chihuahua likes warm weather and dislikes the cold. Karena mereka suka cuaca yang hangat dan mereka nggak suka dingin. Lalu di paragraf selanjutnya dia bahas, although it's tempting to carry these creatures about, walaupun sangat menggoda ya untuk membawa hewan ini kemana-mana, these are active little dogs that need a daily walk. Mereka tetap anjing-anjing kecil yang aktif yang membutuhkan jalan-jalan setiap hari gitu ya, harian. Oke, kalau gitu dari sini kita udah tahu kalau dia bahas Chihuahua. Dari mulai fisiknya, sifatnya, dan lain-lain. Kalau gitu dia tanya topik kan, apa topik dari teks? Kalau topik yang pertama kali kita cari itu pastinya ide pokok. Ya kan? Sama kayak ide pokok, maksudnya yang pertama kali dicari itu adalah keyword.
Keyword itu adalah kata kunci atau kata yang sering muncul. Jelas kata yang sering muncul adalah Chihuahua, berarti karena dia lagi bahas Chihuahua. Berarti jawaban kita harus mengandung keyword. Jadi antara A sampai E harus ada Chihuahuanya. Nah, semuanya ada. Oke, lalu kita lihat tadi dari paragraf kedua, dia bahas fisiknya, ketiga dia bahas sifatnya, keempat juga bahas sifatnya, terakhir juga dia bahas sifatnya. Berarti jawaban yang jelas adalah, jawaban yang paling tepat adalah dodol ya, describing the Chihuahua in general, mendeskripsikan Chihuahua secara umum. Oke, kalau misalnya yang A, ini kehidupannya Chihuahua itu kurang ya, karena dia tadi ada bahas fisik aja, baru mendeskripsikan Chihuahua sebagai toy pet, itu juga bukan, kurang menyeluruh sama pembahasan teksnya. Kalau yang C, menjelaskan kelakuan atau perilaku dari si Chihuahua, enggak juga, ada fisiknya juga, berarti kita karena dia banyak pembahasannya, cakupannya, jadi lebih aman kita pakai yang in general gitu ya. Oke, nomor 14. Pertanyaannya, dari teks tersebut kita tahu bahwasanya Chihuahua. Jadi dia nanya, bertanya tentang satu informasi yang benar tentang Chihuahua gitu ya. Kalau dia bilang is bigger than all puppies, adakah di teks itu kalian temukan dia bahas bahwasanya Chihuahua itu lebih besar dari semua puppies atau anak anjing? Nggak ada ya, berarti satu tidak. Kalau yang nomor 2, likes to lick its owner's face. Apakah dia suka menjilat muka wajah pemiliknya? Di sini dibilang di paragraf kedua. Di sini ya, some like to lick owners' faces. Beberapa dari mereka tuh suka menjilat wajah yang ininya, tuannya. Berarti jawabannya benar. Ya udah, kalau didapat yang benar berarti ini jawabannya gitu ya. Kalau dia bilang is so well that it attacks human, mereka sangat buas sampai mereka itu menyerang manusia, nggak ada juga ya. Can be kept in a very small area, mereka bisa disimpan di area yang sangat kecil, katanya nggak juga ya, karena although they are small, di sini dibilang di paragraf ke-4, walaupun mereka kecil, it does not mean they can be kept in a very small area. Walaupun mereka kecil, dia nggak berarti mereka bisa diletakkan di area yang di tempat yang kecil. Jadi salah. Kalau yang terakhir dia bilang can carry a lot of things for exercise. Ini juga nggak ada dibahas-bahas ya. Exercise, a lot of things dan lain-lain. Jadi kita langsung ke nomor 5. Nomor 5, pertanyaannya adalah the similar meaning of the affection word, katanya. Kata yang mirip dengan kata affection di situ ya, di paragraf 2 itu. Nah, affection itu artinya kasih sayang, ya kan? Kakak tulis di sini. Oke. Love artinya sama ya, love itu cinta atau kasih sayang juga. Exercise latihan, attraction ketertarikan, protection perlindungan, companion pendampingan. Berarti jawabannya jelas yang A ya, yang paling mirip ya. Oke, sekarang kita lanjut ke teks selanjutnya. Teks selanjutnya untuk nomor 16 sampai 20 ya. Oke, di sini kita lihat paragraf pertama. Dia bahas apa? Kita baca paragraf pertama dulu ya. Situated on steep slopes. Steep slopes adalah turunan curam. Pegunungan dan hutan di daerah aliran sungai, watershed forest, itu artinya hutan di daerah aliran sungai ya, are especially important in ensuring water flow and inhibiting erosion. Itu penting untuk menjamin flow air atau aliran air dan mencegah erosi. Yet, during the 1980s, selama tahun 1980-an, mountain formation suffered the highest deforestation rate of tropical forest. Jadi intinya dia bahas ada deforestation di sini ya, atau penebangan hutan. Di paragraf pertama, di sini dia bilang, when the forests are cut down, ketika hutan ditebang, bla 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 bla. Berarti di paragraf kedua ini dia bahas tentang efek dari hutan yang ditebang gitu kan. Oke, di paragraf ketiga bahas tentang there is serious concern that widespread deforestation, ada kekhawatiran yang serius
that widespread deforestation could lead to a significant decline in rainfall. Bahwasanya penebangan hutan besar-besaran itu bisa menyebabkan penurunan curah hujan and trigger a positive feedback process of increasing desiccation. Desiccation ini artinya kekeringan ya, Dek. For neighboring forest cover. Intinya itu masih ini ya, dampak negatif dari penebangan hutan. Oke, itu garis besar teksnya. Sekarang nomor 16. What is the writer trying to inform the readers? Apa yang mau disampaikan sama penulis? Tadi jelas dia banyak bahas deforestation. Jadi deforestation ini adalah ini kita ya. Salah satu keyword kita atau kata yang paling sering muncul. Di sini ada deforestation, forest are cut down, hutan ditebang sama aja sama deforestation maksudnya ya. Di sini juga ada pembahasan tentang deforestation lagi. Jadi pembahasannya deforestation. Berarti di sini kita cari yang dia mengandung keywordnya. Jadi keyword kita deforestation, berarti di sini kalau dia nggak mengandung kata deforestation, berarti bukan jawabannya gitu. Kayak yang A, nggak ada kan, berarti salah. Bukan jawabannya. B ada, C nggak ada, D nggak ada, E nggak ada. Berarti jelas jawabannya yang B. Dampak dari deforestation. Dan ini juga udah diperkuat dari kalimat-kalimat pertama tiap paragrafnya tadi yang kakak garis bawahin merah ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 17. Paragraf 1 dan paragraf 2 itu berhubungan, berkaitan. Bahwasanya paragraf 1 katanya. Jadi karena dia tanya paragraf 1-nya kenapa, jadi kita fokus ke paragraf 1 dulu ya, di argues, explores, presents, states, atau provides ini. Jadi yang A dia bilang paragraf 1 tuh memberikan argumen tentang the meaning of tropical forest, of which facts are put arti dari hutan tropis. Jadi paragraf 1 tadi udah kita baca, di sini isinya tentang deforestation, membahas satu situasi ya. Terus dia ada kasih clue tentang deforestation, bahayanya deforestation yang itu dijelaskan di paragraf selanjutnya. Jadi yang A itu kurang tepat. Kalau yang B, apakah paragraf 1 itu mengeksplor penyebab erosi? Di sini dia nggak ada bahas khusus tentang erosi ya, berarti salah. Yang C, apakah dia menyajikan problems in tropical forest? Menyajikan masalah-masalah pada hutan tropis yang dicontohkan di paragraf 2. Di sini dia memang kasih satu masalah ya. Mountain formation suffered the highest deforestation rate of tropical forest. Ini masalahnya. Lalu dibilangnya contohnya ada di paragraf 2. Jadi contoh dampak buruk dari deforestation tadi atau penebangan hutan tadi di paragraf 2. Berarti nomor yang C ini sesuai. Kalau yang D dia bilang apa di sini? States problems of deforestation, menyebutkan masalah-masalah deforestation. Jadi di sini dia nggak menyebutkan masalah-masalah, dia hanya menyebutkan satu masalah ya. Di sini kan problems. Sebenarnya salahnya itu di sini sih, D, of which answer is given in paragraph 2. Yang jawabannya ada di paragraf 2. Ini kurang tepat. Kalau yang E, provides detailed ideas for information described in paragraph 2. Dia ngasih gagasan yang detail tentang informasi yang ada di paragraf 2. Jadi itu terbalik ya. Sebenarnya gagasan detailnya itu di paragraf kedua. Jadi informasi singkatnya di paragraf pertama. Jadi yang E kurang tepat. Oke. Sekarang nomor 18, dia bilang the word it's in has fallen to 24th due to its extensive bla 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 refers to. Jadi kata refers to ini adalah soal rujukan, soal yang bertanya tentang rujukan dari satu kata ganti ya. Jadi it's. Jadi kata ganti it's di sini. Kita lihat di paragraf 2 ini yang mana? Di sini dia ada di tengah ya. Yang ini. Colombia, one second in the world with freshwater reserves, has fallen to 24th due to its extensive deforestation. Jadi kalau misalnya kita mau tahu si it's di sini berarti ini it's-nya ya. Ini. Nah, si it's di sini dia lagi bahas siapa? Kita lihat siapa yang terakhir kali dia bahas.
Jadi yang terakhir kali dibahas di sini adalah si Kolombia. Ini adalah subjek terakhir kita ya. Ini yang ada di awal kalimat, berarti dia adalah subjek kalimat ini. Kolombia. Kolombia, bla 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 bla, koma, telah bla 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 bla. Berarti it's ini merujuk ke masih ngomongin si Kolombia. Berarti jawabannya yang A. Oke, nomor 19. The following will certainly occur if the rate of deforestation increasingly takes place in Kalimantan except. Oke, jadi sebenarnya teks ini tuh nggak ada bahas Kalimantan, ya kan? Teks ini tuh tidak ada membahas Kalimantan, apalagi tentang ini ya, tentang kata-kata yang ada di sini. Jadi nomor 19 ini kita skip dulu ya, Dek, karena agak susah kita mencari jawabannya karena tidak ada Kalimantan juga di sini dari tadi. Dia cuma bahas Kolombia, terus dia bahas Malaysian capital of Kuala Lumpur. Kita ke nomor 20 dulu. What is the writer's attitude toward deforestation? Jadi apa sih Kak penulis terhadap deforestation atau penambangan hutan tadi? Jadi kalau dari tadi dia pakai kata-kata kayak there is a serious concern, katanya kan, ada kekhawatiran yang serius. Itu kan berarti kalau dia menilai sesuatu itu ada kekhawatiran yang serius, berarti kan dia kayak khawatir gitu ya, peduli. Lalu di sini dia bilang, di sini juga dia membahas tentang semua tentang efek-efek negatif dari deforestation. Nanti jadi karena dia sudah menyebutkan ini, ada kata sifat yang dia keluarkan di sini, serious. Jadi kan serious ini berarti pendapat dia kan, kekhawatiran yang serius menurut dia gitu. Makanya dari sini ini menjadi clue sifat penulis kita tuh kayak mana di sini. Nah, positif, worried, khawatir, ignorant, tidak tahu, indifferent, cuek atau acuh, concern, prihatin. Jadi worried sama concerned itu ada perbedaan ya. Kalau worried itu khawatir, jadi dia tuh maknanya lebih ke takut gitu kan, atau cemas. Tapi kalau concern dia prihatin tapi lebih ke peduli gitu. Jadi karena dia bilang kayak gini, sebenarnya lebih ke peduli ya, concern. Jadi jawaban kita adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke teks selanjutnya. Teks selanjutnya tuh untuk nomor 21 sampai 25, ada 5 soal ya. Pertanyaan yang pertama. The examples provided in paragraph 2 clarify that. Contoh yang diletakkan atau disajikan di paragraf kedua mengklarifikasi bahwasanya, kita baca kalimat pertamanya dulu ya. Di sini dibilangnya everyone likes to group things. Jadi orang-orang suka mengelompokkan benda-benda. Lalu di sini dia bilang language students group words as verbs, nouns and so on. Jadi untuk siswa-siswa bahasa itu suka mengelompokkan kata-kata sebagai verbs, kata kerja, noun, kata benda dan lainnya gitu kan. Berarti di sini langsung dia ngasih contoh ya, yaitu language students. Baru di sini dia bahas botanis, zoologis. Jadi dia kasih contoh ya. Kalau yang di paragraf kedua dia bahas khusus chemist atau para ahli kimia. Chemists are no exception. Para ahli kimia pun tidak terkecuali katanya kan. The chemical classification of materials, klasifikasi kimia material-material, if it is based on a good system, jika dia didasari oleh sistem yang baik, should enable us to understand better that the many substances which exist in our world. Bisa membuat kita memahami lebih baik banyaknya substansi itu kayak zat ya, banyaknya zat yang ada di dunia kita ini. Nah, jadi intinya dia paragraf pertama dia bahas tentang kalimat utama kita, topik utama kita, bahwasanya semua orang suka mengelompokkan hal-hal atau benda-benda, terus diikuti dengan beberapa ini example seperti language students, botanis, zoologis dan lainnya. Di paragraf kedua dia bahas tentang kemis gitu kan, secara umum atau para ahli kimia. Gini, jadi ini contohnya adalah language students, terus dia ada kasih contoh in the same way, botanis, dia kasih contoh zoologist, gitu. Pertanyaannya tadi, dia bilang, contoh yang di paragraf kedua itu mengklarifikasi bahwasanya, kita lihat opsi-opsinya,
Many kinds of liquid should be grouped as one. Apakah di sini kalian ada baca dia bahas kayak gitu? Banyak jenis liquid atau cairan seharusnya dikelompokkan menjadi satu. Tidak ada ya. Kalau yang kedua, different kinds of gas can be colorless and odorless. Jadi kalau katanya mengklarifikasi, berarti di sini kayak ada meluruskan sesuatu gitu kan bahasanya. Nah, jadi di sini dia bilang di paragraf terakhir, di sini dia bilang appearance could enable us to subdivide our ini dia ya. Appearance could enable us to subdivide our main classification groups a little further. Nah, jadi katanya appearance atau penampilan zat-zat itu juga bisa dijadikan patokan sama para ahli kimia untuk mengklasifikasikan zat-zat gitu kan. Tapi di sini however, dibilangnya ada however lagi, kayak yang kakak bilang tadi jangan di skip kalau ada however. We soon realize that many probably quite different materials have the same appearance. Bagaimanapun katanya tapi kita juga menyadari bahwasanya banyak material yang berbeda tuh punya penampilan yang sama. Jadi dia mau mengindikasikan bahwasanya penampilan tuh nggak hanya satu-satunya yang bisa dijadikan patokan oleh para ahli kimia mengelompokkan zat-zat kimia. Dia kasih argumen di sini, katanya both air and the deadly carbon monoxide gas are colorless. Jadi katanya contohnya kayak udara sama gas karbon monoksida yang mematikan itu dua-duanya sama-sama colorless, nggak berwarna, odorless, nggak berbau atau nggak beraroma. But we would not like to group them as the same thing. Tapi kita juga nggak mau mengklasifikasikan mereka atau mengelompokkan mereka di dalam satu kelompok. Karena satunya kan udara aman gitu ya. Satunya lagi gas karbon monoksida yang beracun itu mematikan, kan nggak di satu kelompok gitu ya. Many different liquids are colorless water-like materials katanya. Banyak cairan yang berbeda itu tidak berwarna dan materialnya seperti air. Oke, jadi kalau gitu di sini kita bisa simpulkan di paragraf kedua dia mencoba mengklarifikasi bahwasanya appearance intinya ya, bahwasanya chemistry materials atau material kimia memiliki klasifikasi yang lebih complicated karena nggak hanya dari sekedar appearance bisa diklasifikasikan mereka gitu. Lalu nomor 22 dia bilang paragraf 2 mencontohkan ide tentang klasifikasi bahwasanya jadi katanya tadi intinya ingat ya dia bilang nggak bisa patokannya adalah appearance ini atau penampilan, nggak bisa jadi patokan katanya kan. Karena contohnya dikasihnya contoh tadi udara sama gas karbon monoksida yang beracun. Berarti jawabannya yang ada appearance-nya ya. Jawabannya adalah bola. Appearance is not a useful basis in chemistry. Sebenarnya ada sedikit perbedaan. Dia maksudnya bukan penampilan itu bukan menjadi basis yang berguna di kimia. Dia bukan nggak berguna, tapi dia bukan satu-satunya patokan gitu aja sih sebenarnya. Jadi yang B ini benar, cuman kurang tepat aja kata-katanya. Oke, cuman yang B ya jawaban kita yang mendekati karena dia yang bahas appearance. Oke, kalau yang nomor 23, the sentence chemists are no exception di paragraf 2 baris pertama bisa di restate as atau dinyatakan kembali dengan. Jadi chemists are no exception, para ahli kimia itu tidak terkecuali katanya kan. Itu bisa dinyatakan ulang dengan. Berarti cari kalimat yang dia semakna sama kalimat yang dia kasih di soal. Nah, jadi kalau dia bilang chemist atau para ahli kimia itu tidak terkecuali, berarti dia mengindikasikan bahwasanya para ahli kimia juga bisa mengklasifikasikan material menggunakan kriteria yang sama seperti yang di sini ya, language students, botanis, zoologist. Jadi chemist are no exception, berarti para ahli kimia juga bisa sama seperti para language students, botanis, dan zoologist yang sudah dia jelaskan dan jabarkan di paragraf sebelumnya. Berarti jawabannya yang cantik. Oke, mereka juga bisa mengklasifikasikan material menggunakan kriteria yang tertentu. Nomor 24, the paragraph following the passage. Katanya the paragraph following the passage. Oke, ini mirip sama soal literasi bahasa Inggris.
tentang transition question. Jadi kalau dia bilang paragraph following the passage, berarti maksudnya paragraf setelah teks tersebut. Atau maknanya paragraf lanjutan dari teks ini. Jadi kalau ada paragraf lanjutan dari sini, setelah paragraf terakhir teks ini, dia kira-kira membahas klasifikasi tentang apa, katanya kan. Nah, jadi kalau untuk paragraf following the passage atau yang merupakan paragraf lanjutan dari teks, itu kalau kita mau tahu kira-kira dia bahas apa, kita bisa lihat di 1 atau 2 kalimat terakhir teks ini. Nah, jadi kakak garisin, ini kita ambil kalimat dari 2 kalimat terakhir ya. Both air and the deadly carbon monoxide gas are colorless, odorless gases, but we would not like to group them as the same thing. Ini kalimatnya. Katanya yang tadi ya, udara sama gas karbon monoksida yang beracun dan mematikan itu sama-sama nggak berwarna dan tidak berbau, tapi kita nggak bisa mengklasifikasikan mereka di satu kelompok yang sama. Lalu kalimat terakhirnya, many different liquids are colorless water-like materials. Banyak cairan yang berbeda itu tidak berwarna dan materialnya mirip seperti air. Nah, jadi dari sini aja dia udah bahas liquid, dia bahas air ini ya. Dia bahas cairan liquid. Lalu dia bahas gas ya kan? Gas. Oke, kalau gitu dari sini jelas bahwasanya jawabannya kira-kira kalau ada paragraf lanjutan dari situ berarti dia bahas tentang kalau nggak gas atau liquid atau cairan. Berarti jawabannya cuman yang paling tepat tuh cuman yang C. Ya. Oke, nomor 25. How does the author organize the ideas? Jadi bagaimana si penulis itu menyusun gagasan di teks ini? Jadi di sini dia bilang, pertama kan dia menyebutkan kalimat pertamanya ini ya. Everyone likes to group things. Ini. Orang-orang suka mengklasifikasikan benda gitu kan. Lalu ini kan ide pokok dari teks ya, ini topik utama teksnya. Baru dia melanjutkannya dengan contoh. Dia ngasih tahu lah kalau language students itu ngapain atau siswa bahasa tuh ngapain, klasifikasiin apa. Lalu botanis mengklasifikasikan apa, zoologis mengklasifikasikan apa. Lalu di paragraf kedua ahli kimia mengklasifikasikan apa. Berarti kalau gitu jelas di sini dia ngasih ide pokok lalu diikuti sama contoh. Di sini yang ada contoh-contohnya itu cuman yang A, cuman yang example sini ya. Berarti jawabannya udah jelas yang A. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita tinggal 2 menit lagi. Kalau mau kita lanjutkan juga kayaknya nggak cukup ya. 25 soal kita bahas hari ini. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Aman. Aman? Aman, Kak. Oke. Aman, Kak. Semoga penjelasan hari ini bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh cari kakak di ruang diskusi. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ya, Kak. sama-sama. Sama-sama.